Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam kuliah akustik kelautan. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar akustik. Nah, materi kali ini merupakan bagian kedua dari 3 materi tentang konsep dasar akustik. Di bagian kedua dari 3 bagian ya. Nah, dalam bagian kedua ini kita akan membahas 4 konsep. Yang pertama adalah pembentukan gelombang suara. Yang kedua, tekanan dan intensitas. Yang ketiga adalah desibel. Yang keempat adalah perambatan gelombang suara. Nah, yang pertama adalah pembentukan gelombang suara. Gelombang suara atau akustik adalah gelombang yang merambat sebagai gelombang mekanik yang dapat menjalar dalam medium padat, cair, dan gas. Apabila gelombang suara merambat mencapai batas permukaan, maka gelombang suara tersebut akan mengalami transmisi dan refleksi. Nah, gelombang suara dengan frekuensi, berdasarkan frekuensi itu dibagi dalam 3 jenis. Yang pertama adalah ultrasonik, di mana bunyi atau suara yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Nah, suara tersebut bisa terdengarkan oleh jangkrik, laba-laba, gajah, dan lumba-lumba. Itu yang pertama. Yang kedua adalah audio sonik, di mana memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Ini suara ini terdengar oleh manusia dan kebanyakan hewan lainnya. Yang ketiga adalah ultrasonik, yaitu memiliki frekuensi di atas daripada 20.000 Hz, itu didengarkan oleh kelelawar. Ya. Nah, syarat sebuah gelombang itu suara didengar oleh manusia tentu adalah harus ada sumber suara, adanya medium untuk merambat suara, dan tergolong audiosonik. Nah, seperti pada contoh pada gambar ini, sumber suaranya adalah sebuah gong, ya. Tentu semakin jauh, ya, tentu semakin berkurang frekuensinya. Nah, misalnya pada terdengarkan suara gong. Nah, karena adanya kontak permukaan bervibrasi dengan partikulat medium, maka terjadilah perpindahan vibrasi tersebut ke partikel sebelahnya. Dalam perambatan suara, gelombang suara tersebut terdapat perubahan tekanan secara periodik, ya, yang menghasilkan siklus dalam satuan waktu tertentu yang dikenal dengan frekuensi suara atau dalam satuan Hertz, ya, yaitu jumlah putaran per detik. Nah, kecepatan gelombang suara merambat dalam medium disebut kecepatan suara atau C, ya, yang tergantung dari intensitas medium. Nah, misalnya pada medium adalah air, maka kecepatan suaranya adalah 1.500 meter per detik, ya. Sedangkan di udara adalah 330 meter per detik. Nah, proses pembentukan gelombang suara dengan panjang gelombang
ini dapat pada gambar ya, kita sebelah gambar ini kita lihat di sini adalah frekuensi yang. Nah, gelombang atau panjang gelombang atau lambda yaitu jarak antara titik-titik maksimum dan minimum ditentukan dengan frekuensi F dan kecepatan suara C dengan rumus sederhana sebagai berikut. Lambda sama dengan C per F. Satuannya adalah nautical mil ya, di mana 1 nautical mil itu adalah 1852 meter dengan kecepatan knot ya, di mana 1 knot itu adalah 1 nautical mil per jam atau 1852 meter per jam. Nah, yang kedua adalah tekanan dan intensitas suara. Dalam dunia akustik kita mengenal yang disebut dengan tekanan suara ya, atau P ya, kecepatan partikel, dan impedansi atau PC yang sebenarnya setara dengan tegangan atau voltase, arus ya, dan tahanan di dalam dunia kelistrikan. Nah, tekanan suara ini sebenarnya adalah tekanan mekanik yang dihasilkan oleh vibrasi permukaan transducer di dalam medium air yang bersangkutan. Intensitas suara adalah jumlah energi per detik, power yang lewat melalui satuan luas tertentu tegak lurus terhadap arah pemancaran atau perambatan gelombang, seperti pada gambar ya. Ini adalah sumber cahaya, sumber suara, misalnya kita menggunakan senter ya. Nah, atau dalam satuan rumus adalah intensitas sama dengan P kuadrat sama dengan dikurangi dengan PC atau power per area ya, di mana E itu adalah rata-rata energi yang dipancarkan ya, watt per meter persegi, A-nya itu adalah luas bidang yang terkena pancaran meter persegi, P-nya itu adalah intensitas densitas medium ya, dan C itu adalah kecepatan suara dalam medium. Kemudian berikutnya adalah desibel. Nah, desibel itu adalah atau dalam kurung dB ya, dB, D-nya kecil, B-nya besar sama dengan 1/10 bel. Itu satuan yang diberikan untuk mengenal jasa Alexander Graham Bell yang mula-mula banyak digunakan ya, yang berkaitan dengan saluran transmisi telepon. Kita lihat video seperti berikut, sebagai berikut. So, where do we get the word decibel from? Deci, as in Desibel ya, bell, as in Alexander Graham Bell, the inventor of the telephone, ya. put them Bell together. itu adalah Alexander Graham Bell ya. But what actually is this? Well, a decibel is a logarithmic ratio and it means a reference value. You might hear people say 20 decibels, but this doesn't mean anything. You need to have the reference value. For example, we've got dBu, dBFS, and dBSPL. Lanjut. Jadi dalam dunia dalam dunia akustik ya, dalam dunia akustik untuk menunjukkan rasio kekuatan atau intensitas dan rasio voltase atau tekanan ya. Yang pertama adalah rasio kekuatan dan intensitas. N ada sama dengan 10 logaritma W per W0 ya, atau 10 logaritma intensitas ya, dan bagi dengan I0 ya.
Dengan demikian rasio adalah antilog daripada N kali dB bagi 10. Nah, ya, bagi 10. Ini adalah persamaan untuk kekuatan atau power dan intensitas. Sedangkan untuk voltase ya, dan tekanan itu adalah 10 logaritma P kuadrat per R ya, sama dengan 20 logaritma P voltase dan P ya, itu adalah tekanan ya. Nah, dari kedua rumus itu jelas bahwa untuk mendapatkan nilai dB dari rasio dan intensitas cukup mengalihkan 10 ya. Sedangkan untuk voltase dan tekanan harus dikalikan dengan 20. Seperti pada contoh berikut ya. Dikali 10 ini dikali dengan 20. Nah, berikutnya ya adalah perambatan gelombang suara. Nah, perambatan gelombang suara bisa disimulasikan dalam perambatan dalam medium yang ideal yang pertama, kemudian perambatan dalam medium yang sebenarnya ya. Nah, dalam perambatan ideal hanya dipengaruhi oleh geometrical spreading saja, karena tidak dipengaruhi penyerapan, atenuasi atau absorpsi suara oleh partikel tegangan dalam medium yang bersangkutan. Nah, jika diasumsikan bahwa gelombang suara terpancar dari sumber atau titik dan merambat dalam medium ideal, ya, maka intensitas suara di setiap titik hanya dipengaruhi oleh jarak dan power, ya, jarak dan power. Seperti pada gambar berikut, ya, karena dipengaruhi jarak dan powernya saja, ya. Ini adalah pemancaran gelombang suara dari sumber suatu titik. Ya. Nah, sehingga intensitas tersebut itu untuk jarak standar R0 sama dengan 1 dari sumber, maka intensitasnya adalah seperti berikut. Sehingga IR sama dengan I0 ya, dibagi dengan R ya. Jadi hanya tidak dipengaruhi oleh sumber medium ya, di dalam keadaan ideal. Nah, berbeda dengan perambatan dalam medium yang ideal. Perambatan suara dalam medium yang sebenarnya itu dipengaruhi oleh geometrical spreading dan atenuasi. Ya, kalau dalam medium ideal itu hanya dipengaruhi oleh geometrical spreading, ya, dalam hal ini jaraknya dan luas ya. Sedangkan dalam perambatan dalam medium yang dipengaruhi oleh yang sebenarnya dipengaruhi adanya atenuasi, ya, yang merupakan sehingga intensitasnya seperti berikut, ya. IR sama dengan I0 R dikali dengan P dan betanya itu adalah logaritma penurunan atau atenuasi yang tergantung dari densitas medium dan panjang gelombang atau proporsi gelombang yang merambat. Sehingga semakin tinggi frekuensi maka atenuasinya akan semakin besar. Seperti pada kelihatan di sini ya. Ini adalah perambatan dalam kondisi yang adanya atenuasi ya. Ini adalah ini. Nah, jika pemancaran suara dilakukan melalui transducer ya. Jadi kita menggunakan alat transducer yang merupakan sumber
suara yang mempunyai lebar beam dan directivity pattern tertentu, maka rumusnya harus dioperasi menjadi IR sama dengan I0 dikali dengan beamnya ya, transducer R kuadrat dibagi dengan R kuadrat eksponensial B ini adalah B attenuation tadi, di mana B ini adalah directivity pattern daripada transducer dengan sudut beamnya adalah seperti itu. Nah, saya kira demikian sebelum kita akhiri. Ini adalah suatu simulasi tentang suara atau musik ya. Kita lihat. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu kembali di kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.